Hai guys, Assalamualaikum dan salam persaudaraan, bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Jadi guys, untuk kali ini saya mau mereaksi satu video terkait dengan pasukan timnas Indonesia yang akan bakal menentang pasukan timnas Korea Utara pada tanggal 24 September esok ya. Nah, di sini dikatakan Indra Safri akan rombak total timnas U24. Dengan kekalahan timnas Indonesia baru-baru ini oleh Chinese Taipei ya. Jadi esok adalah hari yang sangat penting untuk timnas Indonesia. Sama ada Indonesia dapat meneruskan babak seterusnya ataupun tidak setelah menentang Korea Utara esok ya. Jadi keputusannya bergantung kepada bagaimana pasukan timnas Indonesia itu memenangi perlawanan esok. Nah, kalau dilihat beberapa ketika sebelum ini, timnas Indonesia ketika menentang Chinese Taipei, timnas Indonesia dapat membentuk dan juga mengalahkan Chinese Taipei dengan 9 gol ya. Tetapi apabila di Piala ASEAN ini Indonesia pula kalah, apakah sebab timnas Indonesia kalah? Jadi mungkin juga karena dengan ketiadaan pemain-pemain menjadi tulang punggung timnas Indonesia untuk U24 ini, itu atau iya atau tidak kita tidak tahu. Tetapi apa yang saya nampak di sini, timnas Indonesia sebelum ini ada dia punya pemain-pemain handalannya seperti Pratama Arhan, Marcelino dan juga Ramadan Sananta ya. Ada banyak lagi, ada beberapa orang lagi. Tetapi untuk perlawanan menentang timnas Chinese Taipei baru-baru ini yang Indonesia kalah ini, tiga ini tidak ada guys. Nah, jadi bagaimana Indra Safri ya dia membentuk timnas Indonesia ini, dan bagaimana dia punya rancangan untuk menentang pasukan timnas Korea Utara esok hari. Jadi ayo kita semak dulu berita dari video ini. Jom. Pengakuan Indra Safri setelah kalah melawan China Taipei. Cuaca mendung di Zhejiang Normal University East Stadium, Hangzhou, China mencerminkan suasana hati yang mendung bagi timnas Indonesia U24 pada Kamis 21 September 2023. Pertandingan melawan Chinese Taipei di Asian Games 2023 telah berlangsung dan hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Skor tipis 0-1 mengukir kekalahan yang pahit bagi Garuda Muda. Ketegangan merajai laga tersebut sejak peluit pertama ditiup. Di hadapan ribuan pendukung setia yang memenuhi stadion, timnas Indonesia dengan tekun mencoba menciptakan peluang. Tetapi pertahanan Chinese Taipei terbukti tangguh. Dia berbeza lah guys, ketika Chinese Taipei di Belasa 9-0, kali ini penampilan Chinese Taipei memang jauh berbeda ya. Tidak tahu sama ada pemain Chinese Taipei itu berubah ataupun tidak. Tapi yang pastinya untuk pasukan timnas Indonesia, dia ada beberapa pemain yang tidak main ya, seperti Ramadan Sananta ya, Pratama Arhan, lepas itu Marcelino. Jadi itu yang saya nampak salah satu kekuatan timnas Indonesia tidak ada sewaktu menentang Chinese Taipei baru-baru ini, yang mana Indonesia telah dikalahkan 1-0 ya. Apapun kita tengok dulu bagaimana plan Indra Safri ini untuk membentuk dan juga untuk menghadapi pasukan timnas Korea Utara esok tanggal 24 hari bulan nih guys. Kita dengar dulu. Seru ini, Garuda Muda berusaha mati-matian menciptakan peluang, tetapi kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat. Iya, susah guys. Pada menit ke-52, keadaan semakin sulit ketika Shin Wen-yen dari China Taipei berhasil mencatatkan namanya di papan skor dengan gol tunggal. Suasana hati Indra Safri dan pasukannya seketika suram. Apakah ini akhir dari perjalanan mereka di Asian Games 2023? Masih ada peluang kalau boleh mengalahkan Korea Utara nih. Segera bergerak cepat, mencoba mencari solusi untuk membalikkan keadaan. Betul. Bagas Kava, Ananda Rehan, dan Titan Agung ditarik keluar, memberi ruang bagi Robby Darwis, Taufani, dan Hugo Samir untuk memasuki lapangan.
Perubahan ini menciptakan semangat baru dalam tim, dan beberapa kali mereka berhasil menghidupkan permainan. Namun, seperti dalam cerita yang tak terhindarkan, kesalahan-kesalahan dalam passing menjadi hambatan utama. China Taipei dengan mudah mematahkan serangan-serangan Indonesia. Harapan untuk menyamakan kedudukan terasa semakin sulit. Akhirnya, peluit akhir menggema dengan skor 1-0 untuk China Taipei. Kemenangan tipis ini membawa mereka satu langkah lebih dekat ke babak selanjutnya. Namun bagi Garuda Muda, semua mata tertuju pada pertandingan terakhir penyisihan grup melawan Korea Utara pada Minggu 24 September 2023. Esok ini perlawanan menentang Korea Utara ya. Jadi kalau di sini ada satu perubahan ataupun sesuatu yang kelainan yang ditampilkan oleh timnas Indonesia, saya rasa di situ Indonesia berpeluang ya untuk babak seterusnya untuk Piala ASEAN ini. Saya tengok dari segi pertahanan Indonesia, dia ada beberapa yang perlu ditengok balik ya. Saya sendiri penikmat ya sepak bola timnas Indonesia. Di situ apabila ada beberapa orang yang tidak bermain dalam Piala ASEAN ini, seperti pemain-pemain yang biasa mencetak gol dan juga ibaratnya dialah tulang punggung ya untuk timnas Indonesia, tetapi tidak ada dalam perlawanan itu. Jadi ini mungkin salah satu sebab kenapa timnas Indonesia bisa diterobos masuk ya, menyebabkan timnas Indonesia kalah ya oleh Chinese Taipei. Sedangkan sebelum ini 9-0 guys diperolehi oleh timnas Indonesia menentang Chinese Taipei. Tapi ini kali wow, memang ialah tidak diduga. Cuma itulah mungkin ada satu kelainan yang ditampilkan oleh Indra Sapri ya. Dan nantilah di akhir video saya akan bagi sedikit perkongsian berkaitan dengan berita-berita yang saya dengar tentang rencana timnas Indonesia untuk menentang Korea Utara nih esok guys. Ayo kita lanjut. Indra Syafri, pelatih berpengalaman timnas Indonesia U24, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengakui bahwa para pemain, termasuk bintang muda Egy Maulana Fikri, harus bertanggung jawab atas banyak kesalahan yang mereka lakukan dalam pertandingan ini. Ia mengatakan, tentu saja hasil ini sangat mengecewakan bagi kita. Kita yakin bisa memenangkan pertandingan ini, tapi pertahanan kuat China Taipei menjadi penghalang besar. Demikian ujarnya dengan nada kecewa. Syafri sebetulnya sudah memprediksi sejak awal bahwa Taiwan akan bermain lebih bertahan. Prediksi ini menjadi kenyataan dalam pertandingan, di mana serangan balik Taiwan akhirnya berhasil mencetak gol tunggal yang menentukan hasil pertandingan. Mereka mampu menciptakan serangan dengan hasil gol, bukan kita. Demikian tambahnya. Meskipun kekecewaan mendalam melanda timnas Indonesia U24, mereka masih memiliki satu peluang tersisa. Pertandingan melawan Korea Utara dalam laga terakhir penyisihan grup menjadi kunci. Ini laga terakhir nih. Rizky Ridho dan rekan-rekan setimnya harus meraih poin dalam pertandingan ini untuk melangkah ke babak 16 besar. Hasil ini tidak sesuai dengan harapan kami, tapi kami harus bangkit untuk pertandingan berikutnya. Demikian tegas Syafri. Selain tanggapan dari pelatih dan pemain timnas Indonesia, media luar negeri juga turut memberikan sorotan atas kekalahan ini. Pandangan dari luar negeri memberikan perspektif yang lebih luas tentang pertandingan ini dan menunjukkan bahwa timnas Indonesia harus memperbaiki banyak hal jika ingin meraih kesuksesan di tingkat internasional. Mari kita lihat bagaimana media asing mengulas pertandingan ini. The Guardian, salah satu surat kabar terkemuka dari Inggris, memberikan sorotan tajam terhadap penampilan timnas Indonesia U24 dalam pertandingan melawan Chinese Taipei. Dalam laporannya, mereka menyoroti betapa sulitnya bagi timnas Indonesia untuk menciptakan peluang berbahaya. Selain itu, The Guardian juga mengkritik pertahanan yang rapuh dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Garuda Muda saat serangan balik China Taipei. Menurut The Guardian, performa timnas Indonesia dalam pertandingan ini terlihat lemah dan tidak sesuai dengan ekspektasi.
Mereka menekankan betapa pentingnya kemenangan dalam pertandingan ini untuk timnas Indonesia, mengingat persaingan ketat di grup tersebut. Kekalahan ini telah membuat posisi timnas Indonesia di grup semakin sulit. Demikian tulis The Guardian. Di sisi lain, South China Morning Post dari Hong Kong memberikan pujian untuk China Taipei atas penampilan mereka dalam pertandingan melawan timnas Indonesia. Mereka menggambarkan bagaimana tim China Taipei berhasil menjaga pertahanan mereka dengan sangat baik, membuat timnas Indonesia kesulitan untuk menciptakan peluang. Menurut South China Morning Post, China Taipei telah memainkan pertandingan yang cerdas dan disiplin. Mereka juga mencatat bagaimana serangan balik China Taipei berhasil memecah pertahanan timnas Indonesia dan menghasilkan gol tunggal yang menentukan. Dalam pandangan mereka, kekalahan ini adalah hasil yang adil bagi China Taipei. Komentar dari media luar negeri ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang pertandingan ini. Media asing adalah saksi yang objektif dalam menyaksikan kekalahan tersebut dan memberikan analisis yang tajam. Oke guys, demikianlah video yang kita saksikan sebentar tadi, yang mana media luar pun telah menyoroti ya pasukan timnas Indonesia, yang mana kekalahan timnas Indonesia pada Chinese Taipei baru-baru ini. Kalau dilihat ya, Chinese Taipei sebelum ini dibelasah habis ya 9-0, dan baru-baru ini timnas Indonesia pula dikalahkan dengan jaringan 1-0 begitu. Jadi bezanya di situ, ketika menentang Chinese Taipei sebelum ini, pemain-pemainnya itu saya tengok ada pemain-pemain handalannya seperti Pratama Arhan, Marcelino, lepas tu Ramadan Sananta. Di situ ada pemain-pemain yang kira selalu membuat kejutan dan juga menjadi tulang punggung untuk timnas Indonesia. Tetapi untuk kali ini, perlawanan di Piala ASEAN ini, timnas Indonesia dia adalah pemain-pemain yang jarang bertemu ya, ataupun ketika timnas Indonesia ini mengikuti Piala ASEAN ini baru pemain-pemain ini gabung ya. Jadi rasanya di situ dari segi keserasian antara mereka itu masih belum lagi serasi, dan bayangkan dalam tempo yang singkat Indra Sapri membentuk tim ini, dengan cabarannya lagi apabila ada beberapa pemain yang tidak dilepaskan oleh klub masing-masing. Jadi itu satu cabaran bagi Indra Sapri untuk memperkuatkan lagi timnas Indonesia. Jadi itulah bezanya yang saya tengok. Kenapa timnas Indonesia bisa mendapat 9 jaringan ketika menentang Chinese Taipei sebelum ini, dan kenapa pada Piala ASEAN ini Indonesia tidak dapat mencetak gol dan juga Indonesia dikalahkan. Jadi kesimpulannya di sini dari segi pemain itu perlu ada perubahan lah. Jadi kalau di sini dikatakan Indra Sapri rombak total timnas U24, sekiranya pemain-pemain seperti Ramadan Sananta ada ya, Marcelino ada, lepas tu Pratama Arhan ada ya. Cuma mereka ini masih lagi di bawah kawalan klub mereka masing-masing. Tetapi kalau macam di klub-klub di negara saja ataupun di dalam Indonesia itu, saya rasa kalau mereka dilepaskan untuk membantu timnas Indonesia untuk Piala ASEAN ini, saya yakin dan percaya timnas Indonesia ada peluang besar untuk dapat meneruskan babak seterusnya untuk Piala ASEAN ini guys. Nah, jadi apapun terpulang kepada pelatih timnas Indonesia ataupun Indra Sapri, macam mana dia berkolaborasi dengan klub-klub yang lainnya untuk memperkuatkan lagi timnas Indonesia. Dan saya tengok Erick Thohir ya, dia mau sebenarnya timnas Indonesia ini akan lebih ke depan lagi. Jadi kuncinya di situ perlu ada kerjasama antara klub dan juga ketua pengurus klub itu, dan juga bagi federasi timnas Indonesia itu sendiri. Jadi kalau semua sepakat untuk memperkuatkan timnas Indonesia, di situ saya yakin dan percaya ada satu kesepakatan dan juga kekuatan sekiranya semua klub bekerja sama dan juga memberi pelepasan kepada pemain-pemain yang menjadi harapan timnas Indonesia untuk membantu timnas Indonesia untuk mendapat kejayaan dan juga kemenangan apabila menentang esok ya, menentang Korea Utara
esok timnas Indonesia akan menentang Korea Utara tanggal 24 September 2023. Nah, jadi kalau dikatakan Indra Sapri rombak total timnas U24, insya Allah mungkin di situ ada kejutan ya untuk timnas Indonesia. So kita mengharapkan agar timnas Indonesia akan dapat tidak tersisilah untuk perlawanan bersama dengan Korea Utara esok. Semoga timnas Indonesia dapat memenangi perlawanan esok ya. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.